Baik, untuk sebelumnya, kami dari kelompok 5, kelas 1C, di kelompok wawasan kependidikan, kami akan memperkenalkan diri sebelum melakukan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Ferlia Pratini Putri Suarsa dengan NIM 20130111024, dan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Cecilia, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Cecilia Maristella Berpangin-angin dengan NIM 20130111023 dan rekan saya Ketut Lia. Perkenalkan, nama saya Ketut Lia Riani dengan NIM 20130111025. Jadi, materi yang akan kami bawakan adalah pendidikan pada abad pertengahan dan pada abad ke-20. Yang pertama adalah pendidikan pada abad pertengahan. Jadi, pendidikan pada masa ini dibagi menjadi beberapa masa, yaitu yang pertama, masa Renaissance, yang kedua adalah masa realis, yang ketiga adalah masa pencerahan. Yang pertama disebut dengan masa Renaissance. Pada masa ini dibagi menjadi beberapa aliran. Yang pertama, yaitu aliran humanisme, yang kedua aliran reformasi, dan yang ketiga adalah aliran kontra-reformasi. Aliran humanisme. Dalam aliran ini, Tuhan sebagai pusat norma tertinggi ditinggalkan. Cita-cita manusia dicari pada diri manusia sendiri. Tujuan pendidikan diarahkan pada pembentukan manusia berani, bebas, dan gembira. Pengaruh humanisme dalam organisasi sekolah, orang berpendapat bahwa negara harus turut campur dalam pengelolaannya. Adapun tokoh-tokohnya, yang pertama disebut dengan Petrarka. Pemikiran beliau bukan alam yang menakdirkan manusia akan menjadi apa, melainkan manusialah yang berkat akal budinya menakdirkan alam akan berbentuk apa. Yang kedua adalah Boccaccio. Dia percaya bahwa pengetahuan sejati tidak memberikan skolastik dan kebijaksanaan kuno. Selanjutnya adalah aliran reformasi. Reformasi merupakan reaksi terhadap tindakan gereja yang pada masa itu membebani rakyat dengan bermacam pajak. Dalam hal kepentingan, humanisme lebih tertuju pada kepentingan ilmu pengetahuan, estetika, dan filsafat. Sedangkan dalam reformasi mengutamakan kepentingan agama dan tidak setuju dengan filsafat Yunani. Adapun tokoh-tokohnya, yang pertama adalah Luther. Pemikirannya dalam pendidikan ialah semua anak harus mengunjungi sekolah. Anak-anak belajar hanya beberapa jam sehari dan selebihnya waktu digunakan untuk mempelajari pekerjaan tangan. Anak perempuan belajar 1 jam dalam sehari. Selebihnya mereka mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Anak-anak miskin yang betul-betul pintar saja yang disuruh belajar. Posisi guru dihargai tinggi dan pelajaran agama dianggap sebagai pelajaran paling penting. Yang kedua ada Calvin. Dalam buku-bukunya, ia banyak mengungkapkan tentang pentingnya pendidikan, serta pengaruhnya di dalam rumah tangga dan pendidikan agama. Dalam hal bahasa, Calvin lebih mementingkan pelajaran bahasa Latin. Di Geneva, didirikan sebuah gimnasium yang juga memberikan pelajaran rendah dan 1 sekolah tinggi. Selanjutnya ada Zwingli. Daerah yang dipengaruhi oleh Zwingli lebih kecil dibandingkan Luther maupun Calvin. Dalam paham pedagogisnya, pelajaran bahasa klasik adalah penting. Ilmu pengetahuan dan ilmu pasti harus diajarkan, tetapi tidak boleh mengambil waktu terlalu banyak. Pendapatnya yang baru adalah bahwa setiap murid harus mempelajari 1 pekerjaan tangan, dan ia mendirikan sekolah di Zurich yang kemudian menjadi sebuah universitas. Selanjutnya ada aliran kontra-reformasi. Renaissance dialami pula oleh gereja Katolik yang disebut sebagai kontra-reformasi. Dalam kondisi ini, dibicarakan juga usaha-usaha untuk memperluas pendidikan dan pengajaran. Mazhab Yesuit di bawah pimpinan Ignatius de Loyola menjadi pelopor dalam dunia pendidikan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masa realisme. Masa ini bertujuan untuk meninggalkan pembentukan secara klasik dan mengarahkan perhatian kepada dunia nyata. Masa ini muncul karena munculnya ilmu-ilmu kealaman. Adapun tokoh-tokohnya yakni Francis Bacon dengan pemikirannya yakni idenya dalam pendidikan adalah usaha-usaha untuk mencari metode baru, penggunaan metode induksi, penghargaan besar terhadap mata pelajaran realita, ilmu bumi, ilmu ayat, ilmu alat, penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar, bukan menjadi bahasa Latin lagi. Selanjutnya, John Amos Comenius dengan pemikirannya adalah hasil karyanya yang terkenal adalah Didaktika Makna, yang menjelaskan tentang tujuan pendidikan ialah pendidikan hendaknya diarahkan pada kehidupan di alam baka, dicapai dengan pembentukan ilmiah dan pendidikan budi pekerti serta kesalehan. Metode pendidikan harus disesuaikan dengan alam, hukum didaktik, kepastian urutan yang tepat, kelancaran belajar, dan ajaran agama. Bertujuan mencapai 4 kebajikan dari Plato, budi, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan, ambruknya aliran yang humanistis. Selanjutnya masa pencerahan. Aliran empirisme. Aliran ini beranggapan bahwa sumber dari segala pengetahuan dan kebenaran adalah empiri atau pengalaman. Segala sesuatu harus dicari dari bahan-bahan yang telah kita peroleh dari pengalaman kita sendiri. Aliran ini kemudian lebih diperluas dan diuraikan oleh kaum empiris bangsa Inggris lainnya, seperti John Locke. John Locke memiliki pemikiran yakni sistem pendidikannya sesuai dengan teori tabula rasa. Percaya bahwa pendidikan itu maha kuasa. Jiwa seorang anak sama dengan sehelai kertas putih yang kosong, yang dapat ditulisi sekehendak hati orang pendidik. Sehingga semua pengetahuan datang dari luar karena pengaruh faktor-faktor lingkungan. Bagi Locke, bentuk pengajaran yang terbaik adalah belajar sambil bermain. Nilai formal lebih penting daripada nilai material. Oleh karena itu, Locke lebih mengutamakan pembentukan kesusilaan daripada pembentukan akal. Selanjutnya, pendidikan pada abad ke-20. Pendidikan pada masa ini dibagi menjadi beberapa aliran, yaitu 1. Aliran sosial, 2. Aliran kepribadian, dan terakhir 3 yaitu aliran pembaharuan pengajaran. Aliran sosial. Aliran ini muncul sebagai sebuah reaksi dari pengabaian unsur-unsur sosial dalam pendidikan secara ekstrim yang terjadi pada periode sebelumnya. Pada periode ini muncul semboyan, pemuda harus dididik agar dapat melayani masyarakat. Aliran sosial ini mengambil langkah-langkah mendirikan sekolah kerja sebagai pelaksana pencapaian cita-citanya. Adapun tokoh-tokoh dari aliran sosial adalah yang pertama, Dr. George Gerstensteiner. Pada tahun 1854 sampai 1932. Adapun pemikirannya ialah, ia berpendapat bahwa tujuan pendidikan ialah pembentukan watak dan pembentukan warga negara yang baik. Definisi baik di sini sangat erat kaitannya dengan sejauh mana warga negara tersebut cakap dan sanggup menjalankan pekerjaan untuk berbakti kepada masyarakat. Dr. George Gerstensteiner berpendapat bahwa kewajiban utama sekolah adalah mempersiapkan anak-anak untuk dapat bekerja. Tujuan sekolah adalah menambah pengetahuan anak, yaitu pengetahuan yang didapat dari buku atau orang lain, dan yang didapat dari pengalaman sendiri. Beliau adalah pencetus adanya sekolah menengah kejuruan SMK. Yang kedua, John Dewey, 1859 sampai 1952. Adapun pemikirannya adalah, menurut Dewey, sekolah harus menjadi tempat persiapan anak untuk terjun ke dalam masyarakat.
Seluruh pendidikan Dewey didasarkan atas aliran pragmatisme, yang artinya sesuatu pengetahuan berdasar atas berguna atau tidak berguna dalam kehidupan manusia. Apa yang tidak berguna tidak perlu diajarkan sekolah. Sebaliknya, apa yang menguntungkan bagi hidupnya lah yang harus diajarkan. Dia juga berpendapat bahwa anak didik harus selalu dilatih untuk mengembangkan kegiatannya sendiri, yang ada hubungannya dengan masyarakat. Dan semua itu harus ada di dalam sekolah. Dewey juga terkenal dengan sebutan metode proyek. Di dalam proyek itu, anak bebas menentukan pilihan terhadap pekerjaan merancang serta memimpinnya. Aliran kepribadian. Aliran kepribadian memberikan reaksi kepada pendidikan yang dirasakan terlalu intelektualistik. Intelektualisme hanya mengutamakan pembentukan kecerdasan tanpa mengindahkan pendidikan watak. Aliran ini ingin membentuk manusia yang dapat menguasai diri dan mengembangkan kebajikan-kebajikan. Adapun tokoh-tokohnya yaitu Dr. Rabindranath Tagore, 1861 sampai 1941. Adapun pemikirannya ialah pendidikan baginya adalah untuk seluruh rakyat dan dilakukan oleh rakyat. Pandangan ini mempengaruhi proses pendidikan Indonesia seperti sekolah kerja kayu, tanam, dan taman siswa. Dia juga menekankan kepada pendidikan ketuhanan untuk pembentukan kata hati. Dia tidak membedakan agama yang satu dengan agama yang lainnya. Dan pendidikan sebaiknya diselenggarakan oleh asrama agar dapat dilakukan pembinaan yang intensif. Aliran pembaharuan pengajaran adalah mereka yang tidak puas terhadap pelaksanaan pengajaran yang sedang berlaku di saat itu. Mereka mulai mengadakan percobaan-percobaan baru di dalam dunia pengajaran dan melaksanakan pendapat-pendapat baru di bidang psikologi. Adapun tokoh-tokohnya ialah yang pertama, Dr. Maria Montessori, 1870 sampai 1952. Pemikirannya ialah beliau berpendapat bahwa pendidikan sebenarnya harus didasari oleh beberapa prinsip, yaitu yang pertama, semua pendidikan adalah mendidik diri sendiri. Yang dimaksud adalah pendidikan itu mendidik diri sendiri, yang dimana pendidik hanyalah sebagai penolong saja. Yang kedua, kodrat alam. Perkembangan ini datangnya dari alam. Alamlah yang akan memberikan balasan atas segala sesuatu yang dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga, kemerdekaan atau kebebasan. Montessori juga mendirikan Casa de Bambini. Casa de Bambini bukan merupakan kelas, namun suasana kekeluargaan yang diciptakan anak mendapatkan kebebasan sebesar-besarnya. Pendidik tidak disebut guru, namun dia disebut pemimpin. Pelajaran yang diajarkan juga merupakan latihan di dalam kehidupan sehari-hari, tentang kebersihan gigi, memotong kuku, dan sebagainya. Selanjutnya, Dr. Ovidio de Crowley. Pemikirannya ialah, de Crowley dalam prinsipnya memposisikan pendidikan di dalam membentuk manusia yang berperasaan sosial dan bercita-cita sosial. Sekolah menurut de Crowley adalah untuk hidup dan oleh hidup. Anak harus dapat dididik untuk dapat bertahan hidup dalam masyarakat dan dipersiapkan dalam masyarakat. Anak dipersiapkan untuk pembentukan individu dan anggota masyarakat. Oleh karena itu, anak-anak harus mempunyai pengetahuan tentang dirinya sendiri, tentang hasrat dan cita-citanya, dan pengetahuan tentang dunianya. Pengetahuan anak harus bersifat subjektif dan objektif. Tokoh selanjutnya yaitu Dr. Helen Parkhurst. Adapun pemikirannya ialah, Parkhurst terkenal dengan rencana Daltonia. Pengaruh rencana Dalton ini menyebar luas ke berbagai negara, terutama Inggris, Jepang, dan Tiongkok. Dalton sebagai suatu pengajaran yang berlaku di Amerika. Adapun prinsip pembelajaran Dalton adalah sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi. Efisiensi adalah latihan hidup anak dicapai dengan tugas-tugas pekerjaan dalam pengajaran. Yang kedua, prinsip kebebasan. Anak dapat dengan bebas memilih tugas-tugas yang ingin diselesaikan tanpa paksaan dan tekanan dari manapun. Yang ketiga, prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama adalah interaksi terpimpin, hubungan antara guru dan murid, dan antar murid sendiri.
Semua pihak akan dapat saling menerima dan saling memberi, serta saling mendapat keuntungan. Yang keempat, prinsip kerja sendiri. Ialah, anak diharapkan dapat berpikir sendiri tanpa bantuan orang lain. Anak bekerja dengan kemampuan sendiri dan tidak terlalu dinilai dari hasil kerjanya. Baik, sekian adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 5, dari kelas 1C Pendidikan Matematika. Kami ucapkan terima kasih.